Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah Dicuyo mendapatkan kabar bahwa Luo Feng telah diserang oleh Marquis lain, Dicuyo dipenuhi kecemasan. Dia langsung tiba di atas rumah Marquis dan melihat jauh ke menara 1000 bintang yang dijelaskan dalam intelijen. Pandangannya menembus penghalang angkasa dan melihat dari jauh sebuah sangkar perak menyelimuti menara 1000 bintang. Menara 1000 bintang terhalang oleh sangkar perak. Apa sangkar perak ini? Dicuyo tiba-tiba tercengang. Dia ingat dengan jelas adegan ketika dia berada di kota Huyang. Cahaya perak ini tampaknya adalah sesuatu yang dilakukan oleh saudara Luohe. 5 orang, Cuyuan dan anak buahnya sedang berhadapan dengan saudara Luohe. Tetapi saudara Luohe tidak melarikan diri, tetapi malah menggunakan kandang cahaya perak untuk menutup seluruh medan perang. Marquis Cuyo merasakan ada yang tidak beres. Pada saat ini, semua kekuatan utama di seluruh ibu kota Chu menerima berita tersebut dan tahu bahwa Marquis Cuyuan, Marquis Cuci, dan 3 pejabat tamu akan berhadapan dengan pejabat tamu dari Luohe. Tetapi detail pertempurannya tidak jelas. Orang gila Cuyuan ini benar-benar telah bertindak. Marquis Cuyo hanya memiliki Luohe sebagai pejabat tamu jika tubuh asli Luohe hancur dan dia kehilangan senjata dan harta rahasianya, kekuatannya mungkin akan berkurang. Para Marquis kelas 1 lainnya sangat sabar. Mereka menunggu hasil pertarungan ini. Menurut akal sehat, Luohe tidak akan memperoleh akhir yang baik karena ia bertarung sendirian melawan 5 orang. Di kota Chu, di dalam gua Sage Agung Tianyu, di ruangan sunyi tempat ia berlatih, sebuah batu bata di tanah tiba-tiba berubah menjadi sebuah sosok yang merupakan sosok pria berjubah hijau, yaitu Sage Agung Tianyu. Boom! Kekuatan dewa kekacauan melonjak, menyebabkan tubuh Sage Agung Tianyu berangsur-angsur pulih. Tubuh asliku hancur. Wajah Sage Agung Tianyu tampak muram. Untungnya, saya menjadi pejabat tamu, dan semua poin yang saya kumpulkan ditukar dengan warisan dan sumber daya dan digunakan untuk diriku sendiri, pikir Sage Agung Tianyu. Namun, 3 diagram formasi utamaku yang bernilai 30 miliar pasir kosmik dan semuanya telah hilang. Aku menggunakan diagram formasi untuk mengendalikan formasi besar, langit dan bumi, dan kekuatanku 2 kali lebih kuat dari sekarang. Namun, formasiku di depan Luohe itu hanyalah lelucon, pikir Sage Agung Tianyu. Faktanya, Luo Feng adalah orang pertama yang berhasil membunuh Sage Agung Tianyu. Kali ini, kita benar-benar telah memprovokasi seorang alam kekacauan transenden. Aku khawatir semuanya tidak akan berakhir semudah itu. Sage Agung Tianyu yang lemah juga datang ke langit di atas gua, melihat ke arah menara 1000 bintang, dan melihat sangkar perak yang tersegel. Sekarang, kandang cahaya perak menyegel seluruh area menara 1000 bintang, memotong pembagian ruang. Para pedagang, pelayan, dan tamu di menara 1000 bintang, bagian dalam dan luar, semuanya dipenuhi rasa takut. Meskipun menara 1000 bintang telah mengaktifkan formasi untuk melindungi bangunan, formasi menara 1000 bintang tidak memenuhi syarat untuk dimobilisasi, dan kota Chu tidak memiliki kekuatan sama sekali. Oleh karena itu, Master puncak kekacauan manapun yang hadir dapat menghancurkan menara 1000 bintang jika ia menggunakan kekuatan penuhnya. Mengapa konflik antar Marquis kelas 1 terjadi di menara 1000 bintang kita? Jangan biarkan kami terlibat. Mereka semua sangat gugup, takut dibunuh. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras. Kami cukup bodoh untuk menyinggung pejabat tamu Luohe. Mohon maafkan saya dan selamatkan tubuh asliku. Saya bersedia membayar Anda 10 miliar pasir kosmik sebagai kompensasi. Sosok lelaki tua dengan lingkaran emas itu menghilang.
dan ia tidak dapat dilihat atau disentuh, tetapi suaranya bergema. "Tubuh tak terbatas memang menarik," kata Luo Feng. Lelaki tua dengan lingkaran emas itu memahami asal-usul dao yang tak terbatas. Lingkaran emas itu dapat menjebak musuh dan membuat mereka tak berdaya. Namun, lelaki tua dengan lingkaran emas itu bertemu dengan Luo Feng. Meskipun tingkat Luo Feng lebih rendah, ia dapat mengandalkan tubuh fisiknya yang mengerikan untuk langsung melanggar hukum dengan kekuatannya, sehingga lelaki tua itu tidak berdaya. Ledakan. Tiba-tiba, cahaya perak menyelimuti seluruh menara 1000 bintang, dan dalam sekejap, semuanya dikumpulkan ke dalam menara bintang. Luo Feng juga tidak ingin mempengaruhi praktisi malang di menara 1000 bintang. "Tamu resmi Luohe!" Suara lelaki tua dengan lingkaran emas bergema di udara, dan dia ingin terus membujuk. "Mereka sudah menyerangku, dan kau pikir kau bisa melindungi tubuh aslimu hanya dengan 10 miliar pasir kosmik?" kata Luo Feng tertawa. Ledakan. Tiba-tiba cahaya pedang galaksi yang tak terhitung jumlahnya muncul. 20.000 cahaya pedang galaksi yang masing-masing mengandung konsepsi arsitektur membelah langit. Cahaya pedang galaksi ini tidak membedakan antara kawan dan lawan, dan menyerang setiap sudut sangkar cahaya perak pada saat yang sama, tidak meninggalkan titik buta. Komposisi dasar dari 20.000 cahaya pedang galaksi ini sudah dalam bentuk partikel yin yang, dan kekuatannya telah berlipat ganda beberapa kali. "Tidak!" Lelaki tua dengan lingkaran emas di tubuhnya agak putus asa. Kekuatan ini meliputi setiap bagian, bahkan Luo Feng sendiri, membuat lelaki tua dengan lingkaran emas itu tidak bisa menghindarinya. Pada saat ini, setiap bagian dari seluruh sangkar perak diserang dan dimusnahkan. Dalam bentuk lingkaran emas yang tak ada batasnya, setiap bagian dari kekuatan dewa lelaki tua itu juga dimusnahkan, hanya menyisakan harta rahasia senjata yang paling ulet. Luo Feng berdiri di udara, dan meskipun cahaya pedang juga menutupi tubuhnya, bahkan selai rambut pun tidak rusak, seperti angin sepoi-sepoi yang tertiup di wajahnya. "Satu lagi sudah ditangani," kata Luo Feng sambil menyimpan senjata dan harta rahasia yang ditinggalkan lelaki tua dengan lingkaran emas itu, dan menatap Zhu Yuan. Zhu Yuan yang awalnya ganas dan gila tidak mengambil tindakan. Pada saat ini, sebagian besar rambut hitamnya telah dihancurkan oleh cahaya pedang yang tak berujung, memperlihatkan kulit hitamnya yang keras. Zhu Yuan menatap Luo Feng dan berkata dengan suara rendah, "Kau lebih kuat dariku, aku mengaku kalah." Luo Feng tersenyum dan menatap Zhu Yuan. "Aku harus menghormatimu. Orang-orang mengatakan bahwa kamu kejam dan tidak bermoral, tetapi kamu sangat sopan di hadapanku. Apakah kamu tahu bagaimana cara mengakui kekalahan?" Mata Zhu Yuan berkilas seperti guntur, dan amarah terus membakar jiwanya. Namun, penderitaan yang berulang dari masa kekanak-kanakan hingga dewasa membuatnya mengerti bahwa ia harus menundukkan kepala saat ia lemah. "Apa yang kau inginkan dariku? Kau yang membuat syarat," kata Zhu Yuan. "Kau sudah menyerang keluarga dan teman-temanku, dan kau masih ingin melarikan diri. Kau harus membayar harga atas apa yang telah kau lakukan," kata Luo Feng sambil menatapnya. Saat dia berbicara, lengan Luo Feng tiba-tiba membesar, dan dia meraih ke arah Zhu Yuan. "Kalau begitu, ayo." Tidak ada jalan keluar, tidak ada cara untuk menghindarinya. Zhu Yuan tidak lagi menahan amarah yang menggerogoti jiwanya. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya bermandikan guntur, dan matanya juga penuh guntur. Dia memegang tongkat hitam di kedua tangannya dan menebasnya. Telapak tangan besar Luo Feng langsung menghalangi tongkat hitam itu. Pada saat yang sama, cairan hitam yang tak terhitung jumlahnya mengalir di permukaan telapak tangannya, membungkus tongkat itu dan dengan cepat melilitnya ke arah Zhu Yuan. "Sus!" Markus Zhu Yuan tidak mampu menarik tongkat itu, jadi dia segera melepaskannya dan mundur dengan kasar. Aku mengerahkan seluruh tenagaku untuk memukulnya dengan tongkat itu, tetapi tidak berhasil melukainya sama sekali. Sebaliknya, tongkat itu diambil olehnya. Markus Zhu Yuan merasakan celah yang besar itu dengan lebih jelas. "Mencoba melarikan diri ya?"
Luo Feng menatap sosok yang berubah menjadi guntur dan menggelengkan kepalanya pelan, dan melihat cairan hitam yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tubuhnya. Meskipun metode transformasi jurang hitam tidak secepat dan setajam metode transformasi galaksi, dalam hal mengikat dan menjerat itu masih lebih baik. Cairan hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar seketika, menyapu seluruh bagian dalam sangkar bola perak, menutupi semuanya. Tidak peduli seberapa cepat Anda bergerak, Anda tidak dapat menghindarinya, kata Luo Feng. Dalam kegilaannya, Zhou Yuan benar-benar tenggelam dalam cairan hitam, terikat dan terbungkus. Luo Feng menatap Zhou Yuan yang terikat. Retakan. Begitu keyakinan itu bergerak, ratusan juta unit teknik transformasi jurang hitam diaktifkan pada saat yang sama. Tubuh Zhou Yuan ditarik dan membesar, tetapi dia tidak terluka sama sekali. Sangat tangguh. Luo Feng terkejut. Dia segera mengulurkan tangannya, dan 4 metode transformasi yang melekat pada tubuhnya, puluhan miliar unit metode transformasi, meledak pada saat yang sama. Telapak tangan Luo Feng dengan kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan dunia, langsung menampar tubuh Zhou Yuan yang terikat. Pang! Markus Zhou Yuan hancur berkeping-keping menjadi puluhan keping daging petir. Namun, puluhan potongan daging petir masih sangat kuat dan penuh vitalitas yang tak ada habisnya. Meskipun rusak, kekuatan dewanya tidak banyak hilang. Luo Feng terkejut. Saya telah mendengar bahwa puncak alam kekacauan yang berspesialisasi dalam tubuh fisik. Meskipun aspek-aspek lain relatif lemah, tubuhnya sangat kuat. Bahkan Raja Dewa biasa harus bergantung pada waktu untuk perlahan-lahan melemahkannya, kata Luo Feng. Luo Feng memikirkannya dan menyerang lagi. Tamparan keras datang silih berganti, dan dalam sekejap mata, Luo Feng terus-menerus menampar. Setiap serangan merupakan ledakan kekuatan penuh dengan kekuatan puluhan miliar unit metode transformasi yang terkumpul bersama. Serangan terus-menerus seperti itu menyebabkan potongan-potongan daging guntur hancur semakin jauh, dan akhirnya berubah menjadi aliran cairan guntur. Dari padat menjadi cair. Cairan guntur yang tersebar ingin bergabung dan berkumpul bersama. Aku mengajarnya hingga menjadi lumpur dan cairan. Kekuatannya yang hilang hanya sangat sedikit. Aku mengajarnya hingga menjadi lumpur dan cairan. Kekuatannya yang hilang sangat sedikit. Dia bahkan masih pulih, gumam Luo Feng. Zhou Yuan juga memiliki sedikit pasukan kekuatan kosmik setiap saat yang dipulihkan setelah sedikit kehilangan. Tidak heran dia dianggap memiliki potensi untuk melampaui alam kekacauan. Luo Feng juga sakit kepala karena Zhou Yuan ini tidak mungkin dibunuh. Baiklah, setidaknya ambil senjatanya. Meskipun saat ini Luo Feng memperoleh senjata dan harta karun rahasia yang ditinggalkan oleh 3 penguasa puncak alam kekacauan, yang paling berharga tetaplah tongkat milik Zhou Yuan. Ini adalah senjata tingkat Raja Dewa. Dia layak menjadi markuis kelas 1. Di seluruh ibu kota Zhou, hanya ada 3 orang yang bisa melihat adegan pertempuran di dalam sangkar perak. Mereka dengan jelas menyaksikan Luo Feng mengayunkan ribuan telapak tangan dan mengajar Zhou Yuan hingga menjadi lumpur dan cairan. Bocah Zhou Yuan sedang berlatih 8 metode petir yang diwarisi dari garis keturunan Hun Yuan. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk berubah menjadi bentuk binatang petir junior. Bisa dibayangkan betapa kuat tubuhnya. Namun dia dipukuli hingga menjadi cairan oleh Luo He. Suara seorang wanita terdengar sedikit heran. Tubuh fisik Luo He telah dikultivasikan menjadi sangat kuat. Hampir menyamai 1 atau 2% milikku. Sebuah suara serak mendesak. Tetapi aspek lainnya terlalu kasar. Dia akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan saat bertemu dengan Raja Dewa. Pada saat ini, Kaisar juga mengamati Luo Feng dengan penuh minat. Bagi mereka, memiliki satu lagi alam kekacauan transenden juga merupakan peristiwa yang membahagiakan bagi seluruh garis keturunan Kaisar Zhou. Kaisar mengamati Luo Feng. Tubuh Luo He ini memiliki karakteristik makhluk lapisan kekacauan. Setelah menjadi pejabat tamu, ia menukarkan malapetaka pertama dari bentuk kehidupan 8 kesengsaraan. Belum lama ini,
Cuyu juga membantunya mendapatkan sepotong bahan tubuh burung dewa berbulu emas. Sebagai pejabat tamu dari garis keturunan Chu, Luo Feng tentu saja akan menyerahkan semua informasi yang dikumpulkannya saat tiba di ibu kota Chu kepada Kaisar. Baik itu negara kuno Yanfeng atau negara kuno Guntur, aku belum pernah mendengar ada orang yang mampu mencapai alam kekacauan melalui metode pemurnian tubuh makhluk lapisan kekacauan. Dengan kata lain, ini adalah metode penyempurnaan tubuhnya sendiri. Sang Kaisar menjadi tertarik. Menciptakan metode rahasia sendiri, ini menunjukkan potensi yang sangat tinggi. Cuyu telah membawa kembali seorang kultivator dengan bakat yang sangat tinggi. Kaisar berpikir pada saat ini, dan rasa hormat Kaisar terhadap Luo Feng meningkat hingga di atas rasa hormat seorang marquis kelas 1. Luo He ini yang berada di alam kekacauan dan dapat menciptakan metode rahasia untuk melampaui alam kekacauan, mungkin menjadi teman kita di masa depan. Kaisar mengamati Luo Feng. Sebagai seorang kaisar, ia juga menghadapi banyak kesulitan dan rintangan. Bahkan bangsa kuno Yanfeng yang agung dan perkasa pun bergerak maju dalam kegelapan. Aku akan memeriksa masa lalunya dengan seksama. Jejaknya di benua asal terlalu sedikit. Jika tidak ada masalah, aku bisa sepenuhnya memenangkannya ke pihakku, pikir Kaisar. Scene berganti. Saat ini, Di Cuyu terbang di atas rumah marquis, menatap dengan tidak sabar ke arah menara 1000 bintang. Tiba-tiba, sangkar perak yang awalnya memenjarakan menara 1000 bintang tiba-tiba menghilang, dan sesosok tubuh berjubah hitam muncul. Itu adalah Luo Feng. Luo Feng telah memegang bola daging di satu tangan, yang merupakan cuyuan yang diikat menjadi bola. Adegan ini membuat hati Di Cuyu hangat. Semua musuh sudah pergi, hanya Luo He yang tersisa. Di Cuyu berspekulasi. Apa bakso daging di tangan saudara Luo He? Pada saat ini, Di Cuyu segera menuju ke menara 1000 bintang. Ini hanya hukuman kecil. Jika kau datang untuk memprovokasiku lagi, aku akan memastikan kau menderita lebih banyak siksaan. Ini hanya hukuman kecil. Jika kau datang untuk memprovokasiku lagi, aku akan memastikan kau menderita lebih banyak siksaan, kata Luo Feng. Dia melempar bola daging itu dengan santai, dan bola daging itu terlempar jauh dan dengan cepat mengembun menjadi sosok berambut hitam yang jelek. Marquis Cuyuan yang buruk rupa ditutupi rambut hitam, berdiri kosong di udara. Baru saja dia dipukuli hingga menjadi lumpur atau bahkan menjadi cairan. Cuyuan hanya merasakan sakit, seolah-olah dia terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Dan baru pada saat inilah dia mendapatkan kembali kebebasannya. Apakah ini hukuman ringan? Kata Cuyuan sambil melirik Luo Feng. Tidak berani mengatakan apa-apa lagi, dan berbalik dan terbang dengan cepat. Luo Feng kemudian melambaikan tangannya dan melepaskan semua bangunan dan praktisi dari menara bintang. Banyak praktisi dengan gembira melihat pria berpakaian hitam di luar membungkuk dengan hormat dan berteriak, "Terima kasih, Sage Agung! Terima kasih, Sage Agung!" Setiap praktisi sangat berterima kasih kepada Luo He. Mereka semua agung dan perkasa, dan tidak banyak dari mereka yang peduli dengan kehidupan yang lemah seperti mereka. Saudara Luo He, Di Cuyu melangkah keluar dari gampan dan mendekati Luo Feng. Akhirnya dia berani keluar dari rumah marquis secara langsung. Dia tidak dapat menahan diri saat ini. Apa yang terjadi? Bukankah Marquis Cuyuan, Marquis Cuci, dan 3 pejabat tamu bekerja sama untuk menghadapimu? Mereka benar-benar menyerang Xuanzi di sampingku dan memaksaku untuk muncul. Tentu saja, aku tidak bisa mentolerirnya lagi. Aku harus menghukum mereka, kata Luo Feng marah. Memberi mereka hukuman? Di Cuyu berkedip. 1 lawan 5, tetapi memberikan hukuman pada lawan. Ayo pergi, ayo kita pergi ke gua kakak Luo He dan mengobrol baik-baik. Di Cuyu merasa bahwa kesempatan besar ada di depannya. Ayo pergi. Luo Feng mengangguk dan segera membawa Di Cuyu melewati gampan
dan kembali ke gua hanya dalam 2 langkah. Di gua Luohe, Marquis Chuyu juga diam-diam kagum dengan penindasan kuat kota Chu terhadap ruang dan waktu. Alam kekacauan biasanya hanya dapat berteleportasi dalam jarak pendek, tetapi Luo Feng membawanya dari menara 1000 bintang ke gua hanya dalam 2 langkah, yang menunjukkan cara bepergian melalui gampaan. Mereka berlima menentangmu, dan kau menghukum mereka. Hukuman seperti apa? Kaisar Chuyu langsung bertanya. Menteri tamu Sun itu memiliki teknik melarikan diri yang cakap, dan teknik melarikan dirinya cukup kuat. Luo Feng memuji. Dia membawa Cuci pergi, dan aku gagal menghentikan mereka. Sedangkan untuk 3 orang lainnya, aku menghancurkan 2 di antaranya, mengambil semua harta karun, lalu mengajar Cuyuan hingga babak belur, dan mengambil senjata Raja Dewanya yang dapat dianggap sebagai hukuman, kata Luo Feng. Dia tidak bermaksud menyembunyikannya karena dia membutuhkan bantuan di Cuyu untuk menjual barang rampasan yang dikumpulkannya. Mata di Cuyu terbelalak. 1 lawan 5, sapu bersih lengkap. Hanya 2 orang yang lolos dengan mengandalkan metode pelarian kasual. Saudara Luohe, seberapa kuatkah dirimu saat ini? Tanya di Cuyu, bahkan dia pun sedikit bersemangat. Untungnya, bulu burung dewa bulu emas yang dibawa oleh saudara Cuyu telah membantu metode rahasia pemurnian tubuhku. Metode rahasia pemurnian tubuhku akhirnya melangkah maju, kata Luo Feng tersenyum. Dapat dikatakan bahwa aku baru saja mencapai tingkat transenden dari alam kekacauan, tetapi metode kultivasi tubuh fisikku masih agak kasar. Di Cuyu berkata dengan heran. Saudara Luohe mampu menyapu bersih pertarungan 1 lawan 5. Jadi kukira saudara Luohe pasti telah melampaui alam kekacauan. Metodeku masih perlu banyak ditingkatkan, kata Luo Feng. Saudara Luohe, kamu sudah sangat kuat. Di seluruh garis keturunan di Chu, hanya ada 2 transenden alam kekacauan. Kamu sekarang adalah transenden alam kekacauan ketiga dalam garis keturunan di Chu, kata di Cuyu. Statusmu saat ini benar-benar berbeda dari masa lalu, Di Cuyu berkata dengan gembira. Banyak tugas yang merepotkan tidak lagi merepotkan dengan kekuatan kakak Luohe. Saya juga dapat membantu Anda dengan misi yang lebih berbahaya di masa mendatang. Tetapi penghargaan yang diberikan juga akan lebih besar. Ngomong-ngomong, saudara Luohe, apakah Anda tertarik dengan beberapa misi di perbatasan? Tanya Di Cuyu. Negara kuno Yanfeng dan negara kuno Leti sedang bertempur sengit di sepanjang perbatasan. Biasanya, konflik dikendalikan di level alam kekacauan. Jadi makhluk transenden alam kekacauan di perbatasan memiliki keuntungan besar. Biasanya, konflik level Raja Dewa hanya akan terjadi sesekali setelah puluhan ribu zaman. Dan pada saat itu, alam kekacauan akan mundur, kata Di Cuyu. Misi di perbatasan tidak mendesak untuk saat ini. Aku masih perlu berlatih dalam pengasingan untuk beberapa waktu, kata Luo Feng. Baiklah, aku akan mendengarkanmu, saudara Luohe. Di Cuyu tersenyum cerah. Ngomong-ngomong, sekarang kamu sudah punya kekuatan untuk melampaui alam kekacauan. Leluhur mungkin akan menyukaimu dan menerimamu sebagai murid pribadinya. Hati Luo Feng tergerak. Pejabat tamu transenden alam kekacauan biasanya dapat memuja kaisar atau raja dewa yang kuat sebagai guru mereka. Kamu hanya perlu menunggu dengan sabar. Seharusnya ada beberapa hasil dalam waktu dekat, kata Di Cuyu. Luo Feng mengangguk. Kalau begitu, tidak perlu terburu-buru mengurus barang rampasan. Mari kita tunggu dan lihat bagaimana situasi ini berkembang. Kumpulan barang rampasan ini harus digunakan dengan bijak. Dengan berakhirnya pertempuran di Menara 1000 Bintang, berita tentang pertempuran tersebut dengan cepat diorganisir dan menyebar ke seluruh kota. Konflik antara bangsawan kelas 1 melibatkan pejabat tamu Luohe. Luohe berhadapan 1 lawan 5 dan dia menyapu bersih mereka semua. Cuji dan Sun Keki melarikan diri dengan bantuan teknik melarikan diri sebab akibat. 3 lainnya tidak dapat melarikan diri. Joyuan dipukuli hingga menjadi bola daging. Dan 2 lainnya tidak memiliki apa-apa. Bisa dibayangkan bahwa berita ini mengejutkan semua pihak di ibu kota Chu.
Ini Chuyufu, istri Marquis Chuyo dan 3 putranya, tentu saja juga mengetahui berita besar ini mengingat status mereka. Ibu, Paman, dia menyapu 5 dari mereka sendirian. Putra tertua bersemangat dan seluruh tubuhnya panas. Apakah pamanku seorang transenden alam kekacauan? Ibu, apakah Paman Luohe adalah seorang transenden alam kekacauan? Dalam garis keturunan Bijuku, Paman Luohe adalah transenden alam kekacauan ketiga. Kekuatannya sebanding dengan Raja Dewa biasa, jawab ibunya. Ketiga putranya sangat gembira. Kalau begitu, Marquis Chuji dan Marquis Chuyuan buta dan berani memprovokasi pamanmu. Istri dari Marquis Chuyo tersenyum cerah. Sekarang mereka telah menderita kerugian besar. Di era kekacauan baru-baru ini, sebagai 7 Marquis kelas 1, mereka memiliki kekuatan terlemah dan fondasi terlemah, dan seluruh kekuatan mereka merasa sedikit frustasi. Tepat pada saat itu, Di Chuyo masuk dari luar. Ayah, Chuyo. Ketiga putranya beserta istri mereka segera menghampirinya untuk memberi salam. Ayah, bagaimana dengan pamanku? Si bungsu ingin memastikan. Hahaha, kalian semua seharusnya sudah menerima berita itu. Itu semua benar. Di Chuyo tertawa terbahak-bahak. Saudaraku Luohe memang makhluk transenden di alam kekacauan. Tetapi kalian tetap harus menahan diri saat berada di luar sana. Dan jangan bersikap sombong. Dimengerti? Ketiga putranya segera menjawab. Nyonya, mari kita adakan perjamuan malam ini untuk merayakan ulang tahun saudaraku Luohe, kata Di Chuyo. Baiklah, aku akan segera mengaturnya. Istri Marquis juga bersemangat. Hahaha, Di Chuyo tertawa saat pergi. Dia sudah lama merasa sedih dan bahkan siap menanggungnya untuk waktu yang lama. Namun sekarang, setelah kejutan itu datang, jalannya akan jauh lebih mulus mulai sekarang. Di antara 7 bangsawan kelas 1, hanya Kaisar Chuyo yang memiliki pejabat tamu yang melampaui alam kekacauan. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.